Pesta Pora Dana Covid satu persatu terbongkar, ditulis oleh Alifur Rahman di seaworld.com. Beberapa bulan lalu cerita orang-orang di Covid masih dianggap tidak jelas sumbernya. Beberapa orang percaya diri mengatakan jangan menyebar hoax dan sebagainya. Tapi kemudian Muldoko juga buka suara. Bupati Banjarnegara lebih jelas lagi, mengatakan ada praktik negosiasi pasien agar mau di-Covid-kan. Halo, selamat datang di channel Tokoh Politik. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Namun cerita ini masih cukup abu-abu dan dianggap tidak masalah di-Covid-kan karena untuk antisipasi lebih baik hati-hati daripada beresiko, sehingga penguburan mayat ataupun penanganan pasien yang dikit-dikit Covid itu pun mendapat pembenaran. Gak apa-apa, demi kebaikan bersama. Itu pesannya. Kalau ada orang bicara soal insentif nakes yang tinggi atau dana pemakaman yang cukup cair, sontak akan dinilai hoax atau tidak ada buktinya. Karena nakes sudah berjuang, penggali kubur itu kelelahan. Jadi tidak boleh kita bahas atau pertanyakan dengan dana yang mereka dapatkan, lalu bisa ditebak ujungnya. Banyak komentar akan meminta kita diam daripada bicara hal yang enggak jelas. Lebih baik ikut bantu pemakaman dan relawan di rumah sakit katanya. Tapi sekarang akhirnya terbongkar juga. Di Jember, bupati dan jajarannya mendapatkan dana pemakaman dari setiap mayat yang dikuburkan. Padahal para bupati dan jajarannya itu tidak ikut campur atau membantu pemakaman. Dari cerita ini satu aib terkonfirmasi bahwa benar ada biaya pemakaman dan banyak orang senang mengkofitkan agar ada dana yang mereka dapatkan. Karena kalau meninggal biasa nggak ada dananya. Maka wajar kalau setiap kepala daerah berlomba-lomba memperbanyak jumlah orang meninggal karena Covid. Karena semakin banyak data yang didapat itu berarti semakin besarlah jumlah uang yang bisa dicairkan. Semua dapat, gak cuma bupatinya. Dari sini kita juga jadi paham kenapa pemakaman Covid itu harus terpusat. Ternyata mempermudah perhitungan. Tak heran juga bila Anies Baswedan suka sekali menghitung jumlah kuburan Covid, karena setiap kuburan ada harganya. Tak heran juga kalau banyak pasien yang meninggal di Covid-kan sebelum hasil tes keluar. Alasannya karena secara medis sudah menunjukkan gejala bahwa nantinya hasil tes PCR dinyatakan negatif, tapi tetap saja proses penguburan sudah dilakukan sesuai protokol Covid. Sudah terlanjur pakai APD, sudah terlanjur diberi peti, sudah terlanjur dimakamkan sesuai protokol. Jelas ada biaya peti, APD, ambulans, dan sebagainya. Pesta pora para pejabat yang hanya memikirkan uang atau anggaran pada akhirnya menunjukkan betapa mereka adalah manusia yang tidak peduli dengan nasib orang lain. Mereka tutup mata dengan PPKM yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, stres karena harus di rumah dan sebagainya. Tidak peduli PPKM dilanjutkan terus-menerus karena mereka merasa nyaman dengan aneka subsidi dan anggaran yang bisa dimainkan. Saya pribadi setelah hampir 2 tahun melihat sikap para politisi dan pejabat kita, pada akhirnya hanya bisa berserah dan ikhlas. Saya sudah menunjukkan upaya atau usaha sesuai dengan kemampuan, bahwa kemudian saya pernah salah langkah, pernah berpikir bisa berkontribusi secara nasional, tapi malah hanya membantu ambisi seseorang dalam mendapat cuan dan jabatan. Pada prinsipnya dia benar, semua yang kita lakukan akan menuai karma. Kita mungkin bisa menipu atau berpura-pura di hadapan sesama manusia, pura-pura peduli dan berkali-kali bilang tidak butuh uang, tapi Tuhan Maha Tahu. Jadi kepada para pejabat yang masih kerap memanfaatkan dan memanipulasi data demi anggaran, tak memikirkan dampak sosial dan ekonominya, saya harap sudahilah. Setahun lebih anggaran mengalir begitu deras, apa masih kurang? Bukankah sudah banyak yang kalian dapatkan dan sudah terlalu lama masyarakat menjadi korban? Berhentilah bermain anggaran dan data Covid. Kalaupun mau korupsi dan main anggaran, silakan main ke tempat lain. Karena kalau kalian bermain di wilayah Covid itu dampaknya adalah PPKM yang akan terus diperpanjang, entah sampai kapan. Kalian sih enak, bisa makan dan tidur nyenyak tanpa khawatir tagihan tak terbayar, malah pundi-pundi semakin tinggi karena pandemi. Tapi kasihanilah rakyat jelata yang sekarang benar-benar sedang kesusahan. Tapi bagaimanapun ini hanyalah nasihat gratis untuk semua pejabat dan politisi yang punya kuasa dalam menentukan kebijakan. Selebihnya terserah kalian. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik.